Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih hari ini? Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fatimah Zahra Asmiragani. Saya merupakan seorang mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Buya Hamka. Di sini saya ingin sedikit sharing nih bersama teman-teman mengenai insecure. Yuk langsung aja yuk kita mulai. Jadi insecure itu apa sih teman-teman? Nah, saya yakin sebagian dari teman-teman atau bahkan hampir semua teman-teman ini udah tahu nih insecure ini apa. Insecure itu adalah perasaan cemas, perasaan tidak mampu, perasaan kurang percaya diri yang membuat seseorang itu menjadi merasa nggak aman, teman-teman. Membuat seseorang itu menjadi nggak nyaman dengan keadaannya yang saat ini gitu. Orang-orang yang insecure ini, teman-teman, biasanya mengalami banyak hal seperti dia itu jadi mudah nggak mau bersosialisasi, lalu dia juga mengalami yang namanya merasa nggak berharga, merasa nggak berhak dimiliki oleh siapapun. Padahal setiap orang itu memiliki keunikan dan keunggulannya masing-masing. Lalu kenapa sih insecure ini bisa terjadi? Apa nih hal penyebabnya? Nah, teman-teman, kita lanjut ya. Di sini ada dua faktor nih penyebab dari insecure. Yang pertama itu faktor internal, dan yang kedua itu faktor eksternal. Kita mulai dari faktor internal terlebih dahulu ya. Nah, faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam diri kita sendiri, teman-teman. Contohnya itu seperti apa? Perasaan kesepian, perasaan kurang percaya diri, perasaan malu yang berlebihan. Nah, sifat perfeksionis. Nah, semua itu kadang tuh bikin kita itu jadi tidak berkembang, teman-teman. Sifat perfeksionis tuh boleh, tapi jangan berlebihan. Semua itu harus ada takarannya masing-masing. Lalu ada lagi apa? Anxiety atau kecemasan. Nah, kecemasan ini juga membuat orang tuh menjadi insecure, teman-teman. Karena mereka itu terlalu memperhatikan penilaian orang lain terhadap dirinya sendiri. Terus tuh ada apa lagi? Ada sifat atau sikap yang terlalu keras sama diri kita sendiri, overthinking, yang malah membuat diri kita itu jadi sulit untuk berekspresi. Nah, yang kedua, lanjut ke faktor yang kedua, itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini apa sih, teman-teman? Faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar diri kita sendiri. Kayak misalkan dari keluarga, dari lingkungan, dari orang sekitar, dari teman-teman. Itu faktor eksternal, teman-teman. Nah, contohnya apa nih faktor eksternal yang bisa membuat kita itu menjadi nggak percaya diri, yang membuat kita itu jadi insecure? Nah, yang pertama itu ketika kita mendapatkan perlakuan buruk dan overprotektif dari orang lain. Kenapa kok bisa? Nah, hal yang kayak gini, teman-teman, hal perlakuan buruk dan sifat overprotective itu membuat kita itu jadi sulit berkembang, sehingga kita itu akan muncul nih keirian dalam diri kita. Kok orang lain bebas ya mengekspresikan diri mereka sendiri, sedangkan saya tidak? Kenapa ya kayak gitu? Kok orang lain bisa dengan bebas melakukan hal yang mereka suka, sedangkan saya tidak? Lalu yang kedua itu ada membanding-bandingkan. Nah, perlakuan membanding-bandingkan ini, teman-teman, membuat seseorang tuh jadi nggak percaya diri, membuat seseorang tuh jadi kayak merasa, oh saya ini kurang, saya ini penuh kekurangan, saya ini nggak bernilai, seperti itu, teman-teman. Contohnya nih, ketika kita punya adik kita memiliki keunggulan, maka orang tua kita tuh ngomong ke kita, kamu kayak adik kamu dong, berprestasi. Nah, hal kayak gini, teman-teman, bukannya bikin kita jadi termotivasi, malah kadang kebanyakan orang malah bikin moodnya menjadi down, merasa, aduh nggak berharga nih. Terus tuh ketika kita bertemu sama teman-teman, nah udah lama nih nggak ketemu, pas ketemu malah dikomplain, kok kamu gendutan, kok kamu jerawatan. Nah, hal kayak gini, teman-teman, yang harus dihindari, karena perasaannya seseorang itu sensitif, teman-teman. Perkataan kita yang menurut kita itu kayak joke, yang kayak bercanda, itu tuh bisa membuat mental seseorang tuh menjadi turun. Lalu selanjutnya, teman-teman, ada nggak sih hubungannya psikologi sama sama insecure? Jawabannya ada, teman-teman. Insecure yang berlebihan itu bisa menyebabkan kita itu menjadi stres. Insecure yang berlebihan itu bisa membuat kita itu menjadi depresi dan mengalami kecemasan. Hal ini, teman-teman, sangat buruk buat mental kita. Maka kita harus melakukan sesuatu yang
jangan sampai nih mental kita tuh menjadi turun. Jangan sampai kita itu malah membuat kondisi psikologis kita itu menjadi tidak stabil. Lalu insecure sebenarnya itu boleh nggak sih? Nah, insecure sebenarnya itu boleh, teman-teman. Ketika apa? Ketika kita merasa bodoh dalam urusan agama. Nah, karena dengan kita insecure, kita itu bisa mendekatkan diri dengan Allah, teman-teman. Kita mencari perlindungan Allah, kita mencari jalan keluar, kita jadi mengingat Allah. Hal seperti itu diperbolehkan, teman-teman. Nah, insecure yang lain itu juga sebenarnya diperbolehkan, tapi jangan berlebihan, teman-teman. Karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, teman-teman. Nah, contohnya nih kayak, wah, dia pinter, maka kayak, oh ya udah, awalnya minder, tapi lama-lama ya harus berproses, teman-teman. Harus ada kemajuan juga dari dalam diri kita. Kayak misalkan, oh dia pintar, ya berarti saya harus belajar. Kayak gitu, teman-teman. Lalu selanjutnya, apa sih hal-hal yang bisa meningkatkan self-esteem kita, kepercayaan diri kita terhadap orang lain. Yang pertama itu kita harus berpositive thinking, teman-teman. Positive thinking itu apa? Positive thinking itu ya kita harus berpikiran positif. Jangan negatifnya terus, teman-teman. Kita itu harus berpikiran baik, berhusnuzon kepada Allah, berhusnuzon juga kepada orang lain. Nah, seperti kata dalam hadis Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, aku ini berada sesuai dengan prasangka hambaku, dan aku bersamanya bila ia menyeruku. Nah, yang kedua adalah, teman-teman, kita harus perbanyak ibadah, kurangi sosial media. Teman-teman, yang perlu kita ketahui adalah sosial media itu salah satu penyebab insecure yang banyak. Karena apa? Karena di sosial media orang-orang tuh berlomba-lomba untuk menghasilkan sebuah foto yang baik, yang bagus. Nah, sehingga itu semua kadang bisa membuat kita jadi kayak, oh mereka bahagia banget nih, sedangkan kita tidak. Padahal yang dilihat di sosial media belum tentu nyata keberadaannya, nyata keadaannya. Lalu gimana nih? Ya udah, perbanyak ibadah. Ibadah itu seperti kita bisa sholat, kita bisa mengaji, kita bisa perbanyak zikir, perbanyak puasa. Nah, hal-hal yang kayak gini, teman-teman, kita bisa mendapatkan ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Nah, maka dalam surat Ar-Ra'd yang artinya itu, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Maka ingatlah Allah, maka hati menjadi tentram. Lanjut, yang ketiga, lakukan kegiatan atau hobi yang kita sukain, teman-teman. Misalkan kita males nih di rumah terus, ya udah kita pergi jalan-jalan, kita refreshing, kita membuat diri kita itu menjadi lebih better dari yang sebelumnya. Lalu yang keempat, ingat teman-teman, gak ada yang sempurna, hanya Allah yang sempurna. Jadi kita juga harus mengingat, ada setiap orang tuh punya kapasitas dirinya masing-masing. Jangan kita menuntut diri kita yang berlebihan, jangan menuntut kesempurnaan, teman-teman, karena kesempurnaan itu sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diingat, teman-teman, bahwa manusia ini adalah tempatnya lupa dan salah. Maka dari situ, fokuslah kita dalam apa? Fokuslah kita dalam memperbaiki diri kita. Fokuslah kita dalam mengembangkan diri kita menjadi lebih baik lagi, teman-teman. Karena kalau perlu, ya udah, bukan kalau perlu lagi, kita harus perbanyak bersyukur, teman-teman. Karena Allah yang memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Maka dengan kita bersyukur, pasti akan ada keberkahan juga dalam diri kita. Lanjut. Terus gimana nih kalau misalkan insecure ini memang udah parah banget, udah kayak yang sampai mengalami stres, depresi, dan lain sebagainya, maka kita bisa melakukan terapi atau CBT. Nah, CBT ini bertujuan untuk membantu seseorang, teman-teman. Membantu seseorang tuh menjadi lebih sehat, memperoleh pengalaman yang memuaskan dengan cara memodifikasi pola pikir dan perilaku. Nah, CBT ini umumnya dilakukan untuk mengatasi permasalahan seperti depresi dan kecemasan. Tapi CBT ini juga bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan pada kehidupan sehari-hari. Cognitive behavioral therapy ini salah satu psikoterapi, teman-teman, yang membantu kita itu untuk melatih cara kita berpikir dan cara kita bertindak. Itu dari segi psikologi ya, teman-teman. Kalau misalkan dari segi agamanya,
yaitu tadi teman-teman, kita harus perbanyak ibadah, perbanyak bersyukur, perbanyak melakukan amalan-amalan baik, berhusnuzon kepada manusia, berhusnuzon kepada Allah, percaya diri, yakin kalau Allah itu sebaik-baiknya tempat kita untuk bergantung. Nah, cukup sekian teman-teman sharing-sharing kita pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.